yang backgroundnya sipil sama backgroundnya geologi ini saling menutup pandangan. Contoh satu case-nya itu soil investigasi, penyelidikan tanah di lapangan. Logger-logger di sipil nih merasa dia udah benar, padahal dia hanya pakai feeling. Jadi deskripsinya tuh misal tanah lempung, lunak dan sebagainya itu subjektif. Halo warga TB, kembali lagi di Siniar LPDP ITB bersama saya Wira. Sore ini kita kedatangan bintang tamu podcast. Beliau ini mahasiswa Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Oke, langsung aja kita bersama Hamzah. Oke, Hamzah apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baru masuk semester ini berarti ya? Iya, 2023 ganjil. Oke. Pertama seperti biasa ya, format siniar LPDP ITB, ceritain dong background gitu ya. Dulu S1 di mana, ngambil jurusan apa, skripsinya soal apa, setelah lulus ngapain, apakah sempat kerja atau sesuatu yang lain gitu. Silakan. Oke. Ya salam kenal teman-teman semua. Saya Hamzah. Kalau background S1 saya di ITB, S1 di ITB, jurusannya kebetulan teknik geologi. Sama. Okay. Mas Wira juga teknik geologi. Ya, junior saya setahun bawah. Teknik geologi ITB angkatan 2015. Lulus tahun 2019. Jadi sempat bekerja dulu dari 2019 sampai 2023. Kebetulan kerjanya di sektor berhubungan juga sama geologi di perusahaannya konsultan tambang yang pekerjaannya coveragenya itu ke konsultan infrastruktur tambang, dari dia port batubara, jalan hauling batubara gitu ya, sama infrastruktur pendukung lainnya seperti itu. Dan saya di bagian geologi dan geoteknik. Geologi dan geotekniknya. Jadi judul posisinya itu Geology and Geotechnical Engineer gitu. Di situ itu overall ya dari pindah-pindah sih sebenarnya ya. Cuman ya paling lama di situ sampai 2023, resign, memutuskan untuk kuliah lagi. Ambil dulu skripsinya soal apa? Oh ya, skripsinya aku tentang batu bara. Topiknya agak ini ya, tapi beda sama yang sekarang. Topiknya itu pemetaan geologi dan studi batu bara. Studi batu baranya ini tentang sumber daya sama kualitas batu bara. Nah, kenapa ngambil topik itu pada saat dulu? Tujuannya itu lulus S1 pengennya yang kebetulan hampir mengcover seluruh ilmu geologi gitu. Nah, kalau pemetaan geologi yang kebetulan kalau di ITB itu ada tugas akhir A gitu ya. Dia pemetaan geologi minimal 50 km persegi. Kebetulan saya dulu 75 km persegi pemetaannya. Itu beneran digodok gitu lah ilmu geologinya, dari kita ngambil data di lapangan, interpretasi sampai skala mikroskopisnya gitu kan, dianalisis petrografi sama mikrofosil. Tujuannya ke sana sih, biar benar-benar seluruh ilmu geologinya diasah gitu di skripsi. Skripsi dulu lokasi studinya di Kalimantan Selatan. Terus Selatan. Terus abis itu kan kamu kerja jadi konsultan tambang lah ya. Itu daerah mana aja, tambang mana aja yang pernah kamu urus? Kebetulan mayoritas di Kalimantan juga. Batu bara juga. Oke. Apa lininya industrinya batu bara, cuman nggak di divisi eksplorasi gitu. Oke. Nggak di eksplorasi yang mempelajari batu bara atau kerjaannya batu bara, tapi di geoteknik untuk pekerjaannya. Geotekniknya dalam hal apa? Geotekniknya dalam hal umum sih ya, karena kita kerjanya di konsultan kan sebenarnya sesuai adanya project dari klien aja. Nah, overall sih yang pernah dikerjakan itu geotekniknya stabilitas tanah, lereng batuan juga pernah. Jadi batuan sama tanah. Nah, cuman memang powerfulnya kan karena satunya di geologi, kita lebih powerfulnya di batu ya.
oke, cuman di tanah ini kurang confident, sedangkan di dunia geoteknik banyak berbicara tentang tanah juga. Jadi sekarang ngambil S2 Teknik Sipil, kelompok keahlian rekayasa geoteknik. Oke, jadi FYI ya, jadi Mas Hamzah ini lagi S2 Teknik Sipil, tadi ngambilnya pendalaman geomekanika ya di sana ya? Geoteknik, Geoteknik, oh ya. rekayasa geoteknik. Nah, rekayasa geoteknik, sementara saya lagi S2 di Teknik Geologi dengan pendalaman geologi rekayasa, which is itu mirip-mirip gitu, makanya ya ini connect banget nih topik sore ini gitu ya. Oke, jadi karena itu pengen lanjut S2. Iya, ya tadi mungkin briefnya ya kenapa mau S2 dan kenapa memilih sipil gitu. Enggak. Sebenarnya kan tadi ya bidangnya tuh cuman beda bahasa aja, sebenarnya masih satu bidang kan. Geologi rekayasa, geologi teknik, geoteknik Iya. gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan ada engineering geology, ada geotechnical engineering. Ya. Sebenarnya itu ngebahas apa ya? Ya sama Masih gitu. satu family. Masih satu family, cuman beda sudut pandang aja. Nah, kebetulan kalau yang karena saya tadi lubangnya atau apa ya, gapnya itu kan di tanah ya. Iya. Nah, yang cukup mendalam mempelajari tanah itu di sipil. Saya ngambilnya jadinya ke sipil. Betul. Nah, karena di geologi itu kan belajar batu dan belajar tanah ya, tapi masih yang basic gitu, masih di permukaan gitu. Jadi saya pun di semester ini mengambil mata kuliah untuk mendalami tanah di prodinya Mas Hamzah di sipil gitu. Dan saya juga mengambil matkul di prodi tambang untuk mendalami batuan lebih dalam gitu. Oke, habis itu S2. Oke, kenapa pengen ke sipil ITB? Kalau untuk skala Indonesia sih memang ITB top lah. Sipil ITB nomor 1 sih. Ya mungkin banyak sumber ya. Sipil ITB termasuk yang nomor 1, sama dosen-dosen sipil ITB itu yang terlibat kayak menjadi tim penyusun SNI yang diterapin di Indonesia, terus yang membuat peta peta gempanya Pusgen. Itu kebetulan dari profesor di sipil geoteknik ITB gitu. Jadi itu alasannya ke situ sih. Oke, ini berarti baru semester 1, udah ada bayangan mau riset apa untuk tesis? So far belum. So far belum, tapi ada keinginan nggak misal mau ngambil topik soal apa, datanya nanti dari mana? Rencana pengennya topiknya ngecombine background di geologi sama yang mau sekarang di sipil gitu, pengennya gitu. Cuman belum nemu yang jalan tengahnya itu di mana gitu. Belum nemu. Kalau hematnya kan kita ngelihat berarti apakah di bagian geoteknik gempa, di geologi kan ada background tektoniknya kan. Iya. Tektoniknya jadi mungkin lebih dalam, atau di mekanika batuan. Cuman sayang aja kalau di mekanika batuan Kurang dalam. Pengen ngasah di tanah yang dipelajarin juga gitu. Barangkali ada topik tentang tanah, tapi di situ jadi nilai plus kalau kita nambah ilmu geologinya dari sejarahnya atau dari komposisi mineral atau gimana gitu. Rencana mau dibimbing dosen sipil aja atau dosen sipil dan geologi? Open banget buat cross pembimbing. Iya, cross itu sih. Karena menarik, karena pengen benar-benar pengen kombinasiin. Mungkin ini sedikit sharing juga ya, pengalaman di pekerjaan. Tadi ya, kalau di sipil mungkin bahasanya geoteknik, kalau di geologi kan geologi teknik gitu ya. Itu biasa. Nah, cuman kalau di dunia industri, dunia pekerjaan nih, dua yang backgroundnya sipil sama backgroundnya geologi ini saling menutup pandangan. Oke. Jadi geologi udah geologi aja gitu, sipil ya udah sipil aja gitu. Padahal contoh satu case-nya itu misal soil investigasi, penyelidikan tanah di lapangan. Iya. Itu kan seluruh pekerjaan infrastruktur dimanapun, mau swasta mau negeri, itu pasti ada penyelidikan tanah kan. Yeah. Nah, salah satunya pengeboran, ada sampel tanah, misal di deskripsi. Nah, so far pengalamanku sih ya, belajar di sipil sama sebelumnya di geologi, yang
lebih baik dalam mendeskripsi sampel itu geologi. Iya. Sipil mungkin praktikumnya tentang lab ya, tentang lab physical properties tanahnya. Iya. Tapi identifikasi tanahnya apa, bersifat apa, itu lebih terstruktur dan lebih terkonsep di geologi. Nah, sedangkan nih di lapangan di industri banyak juga yang jadi, kalau bahasa sipilnya itu logger. Oke. Kalau bahasanya geologi itu well site geologist. Geologis. Nah, logger di sipil nih merasa dia udah benar, padahal dia hanya pakai feeling. Iya. Jadi deskripsinya tuh misal tanah kelempungan gitu, tanah lempung pasiran atau lempung lunak dan sebagainya, itu ya ini aja ya. Physical banget ya berarti ya? Bukan physical, subjektif. Subjektif. Oke. Subjektif. Jadi subjektif dan setiap orang bisa sangat beda. Nah, sedangkan kalau di geologi itu ada teori dasarnya kita belajar. Iya. Misalkan skala klasifikasi tanah, seenggaknya kita bisa berdasarkan ukuran butir. Ukuran butirnya Wentworth ya. Iya. Ukuran butirnya Wentworth, terus kita udah ada komparator batuan sedimen yang sering kita pakai di praktikum. Iya. Nah, itu kan bisa diaplikasikan juga di deskripsi tanah gitu. Iya. Itu jadi lebih powerful lah, tapi dua belah pihak nih saling menutup pandangan gitu, udah merasa benar. Nah, aku pengen ngombinasiin itu. Oke. Berarti inilah ya harapannya, berarti setelah selesai S2 ini kamu bisa lebih powerful gitu. Geologi tahu, sipil tahu, jadi bisa lebih perform semoga ya di kerjaan gitu. Oke. Itu tadi rencana soal tesis. Udah ini pendekatan mungkin ke dosen siapa gitu? So far belum sih. Masih pendekatan ke dosen yang sekarang mata kuliahnya dipelajari, diambil aja. Banyak nanya, ada beberapa dosen yang udah kayak nawarin topik penelitian beliau gitu ya. Cuman belum nemu aja sih. Belum klop lah dengan topik yang buat tesis. Santai. Ya. Masih semester 1. Iya. Masih 3 semester. Oke, kan kamu tuh S1 geologi, S2 sipil. Gimana sih rasanya kuliah cross jurusan itu? Penyesuaiannya susah nggak? Penyesuaiannya ini, kalau dibilang challenging mungkin ya. Challenging lah. Memang nggak bisa dipungkiri ada ilmu dasar sipil yang belum dipelajari. Belum dipelajari. Jadi ibaratnya kayak statika, mekanika tanah, itu sempat belajar sih kita ya. Di geologi sempat belajar, cuman mungkin covernya aja. Ada. Kalau mekanika tanah bisa ngikutin. Yang enggak mungkin yang masalah ke struktur kali ya. Struktur, statika, karena walaupun di kelompok keahlian geoteknik ini nggak mendalami struktur, tapi di dalam analisisnya ini ada aja dasar-dasar struktur, ilmu struktur yang dipakai gitu. Struktur ini struktur bangunan maksud. Oh, oke. Ya, struktur bahan, struktur gaya dalam. Ya gitu-gitulah. Aku juga belum bisa ngobrol banyak tentang itu. Oke. Jadi bukan yang natural ya. Kalau kita kan belajar di geologi struktur geologi. Ya, benar. Kalau ini struktur sipil. Material, bahan. Benar, struktur material, struktur bahan. Itu rencana abis lulus apa yang kamu tulis di esai kemarin? Esai kontribusi ya. Enggak, kamu tulis dulu. Ya. Kalau yang ditulis di esai kontribusi ke LPDP itu ini sih. Bentuk mengabdinya mungkin ya. Bentuk mengabdinya itu nanti saya bekerja di bidang geoteknik sipil ini di project-project yang memang itu untuk Indonesia. Misalkan saat ini tuh lagi banyak mungkin masanya Jokowi walaupun udah mau berakhir, tapi kan infrastrukturnya masih sangat banyak gitu. Pak Jokowi di masa pemerintahan Jokowi ini banyak sekali infrastruktur yang yang dicanangkan dan masih berjalan. Dan yang
PSN atau proyek strategis nasional aja masih puluhan atau ratusan gitu. Iya. Yang masih banyak gitu. Itu rasanya menjadi salah satu bidang yang bisa kita berkontribusi di situ gitu. Dan kebetulan ilmu geoteknik ini yang saya lebih gemari dibandingkan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Jadi ini rencananya berkontribusinya di situ. Oke, dan untuk menuju ke situ kamu mau memilih salurannya lewat mana? Apakah balik lagi ke konsultan seperti dulu atau misal salurannya sekarang lewat dunia akademik, misal ikut dosen atau gimana gitu? Kalau arah kesananya sih sebenarnya mungkin short termnya yang paling paling mungkin dicapai kita ke konsultan ya. Konsultan pun saat ini walaupun swasta tapi dia ngurusinnya proyek pemerintah gitu. Oke. Banyak juga gitu, banyak juga. Atau sebenarnya walaupun kita bekerja di proyeknya itu milik swasta, tapi dengan kita berkontribusi kita kita memberikan inovasi, apakah ilmu geoteknik yang benar jadi dia aman, atau kita berkontribusi di situ ya, walaupun presentasinya secara kalau kita kuantifikasi mungkin kecil ya, tapi itu memberikan perkembangan juga. Ya. Itu karena sebelumnya mungkin banyaknya orang-orang tuh yang basisnya di dunia pekerjaan tuh S1 ya, jujur pekerjaanku sebelumnya gitu ya analisisnya seadanya aja gitu, udah analisis. Kalau di geoteknik biasanya kan tentang bahaya ya, aman atau enggak gitu, dia bilang aman ternyata enggak gitu. Cuman di situ ada peluang untuk kita berkontribusi dan mengembangkan lagi ilmu yang diterapkan di lapangan gitu. Oke, itu tadi yang kamu tulis di esai. Nah, setelah kamu menjalani sekarang, apakah ada perubahan atau tetap stick to the plan? So far stick to the, masih sama ya. Karena kebetulan yang aku tulis di esai general gitu loh, enggak yang spesifik langsung misalkan pengen kontribusi di gempa gini gitu ya. Tapi ternyata akhirnya kita tesisnya di tentang tanah gitu. Pokoknya ikut proyek untuk mendukung pembangunan Indonesia gitu ya. Iya. Oke, siap. Ada sih yang enggak yang agak bukan miss ya. Di essay itu aku nulisin akhir-akhirnya nanti mau berkontribusi menjadi dosen. Menjadi dosen. Cuman sekarang berjalan melihat gitu ya. Memang sebenarnya passionnya enggak, mengajar itu bukan passion. Bukan passion saya gitu. Bukan passion, dan ada lini untuk kontribusi lain. Karena kan di Indonesia kayak sekarang BRIN lagi lumayan gencar gitu. Kalau studinya udah tahap S3 bisa ke sana, atau tenaga ahli kementerian pun sekarang buka untuk S3 gitu kan. Bisa yang langsung ke sana enggak jadi dosen gitu. Oke. Karena so far paling akhir tentunya kontribusi yang paling berpengaruh di di pembuat kebijakan. Oke, sip. Tapi itu masih long way to go. Oke, siap. Noted. Aku juga dulu pengennya jadi dosen sih, tapi di tengah jalan ya beda lah gitu. Setelah lihat kenyataan gitu ya. Nanti kenapa kami bilang seperti itu, silakan teman-teman riset sendiri gitu ya. Ya, mengapa kami tidak menjadi dosen, itu ada alasan tertentu lah. Oke, anyway, udah tadi kita udah ngomongin rencana kontribusi setelah lulus. Sekarang ini deh, aku mau tanya, kan kamu lebih banyak proyek gitu daripada aku ya, apalagi proyek yang berkaitan dengan geologi sipil gitu kan. Nah, menurut kamu dari pengalamanmu di konsultan dulu aja deh, atau mungkin barangkali kamu juga tahu di luar konsultan kamu seperti apa gitu, apa yang kurang atau apa yang bisa diperbaiki dari sistem atau alur perproyekan di Indonesia gitu, mulai dari hulu sampai hilirnya gitu. Kalau sesuai pengalaman sih ya, supaya yang diperbaiki ini prioritasnya lebih banyakin lagi di prioritas
mungkin karena pengalaman saya di swasta, ya perusahaan swasta pasti melihat profit. Ya. Nah, melihat profit. Jadi itu menjadi menjadi salah satu yang diprioritaskan. Ya. Jadi pertimbangan dibanding ibaratnya kalau kita bekerja tanpa melihat profit, kita bisa ngasih rekomendasi ini ilmu geoteknik ya, geologi atau sipil, bisa rekomendasi sebaik mungkin gitu. Iya. Ngasih yang sebaik mungkin. Cuman di sini ada nambah yang perlu diprioritasin lagi. Dia profitable atau enggak, atau ya kalau nggak profit yang ngapain kita ngelakuin itu, misalnya kan ada sudut pandang itu gitu. Ya. Pertimbangannya nambah. Idealis versus realis ya. Ya gitulah. Oke. Nah itu yang perlu kalau ngomongin masalah geoteknik sipil, mungkin perusahaan perlu banyak nambah sudut pandang. Ini mungkin ada statement yang aku suka dan pegang sampai sekarang itu, ilmu tentang geoteknik itu ini apa namanya, bahasa Inggris soalnya lupa. Siapa yang ngomong? Lupa ini Bahasa Indonesianya deh, terjemahannya. intinya mengeluarkan uang untuk menyimpan uang. Nah ibaratnya tuh artinya kalau kita melakukan penyelidikan geoteknik atau perbaikan tanah, perbaikan lereng, itu kan ngeluarin uang. Kosnya gede. Itu tuh sebenarnya kalau kita ngeliat jangka panjang, itu untuk menyimpan uang juga, untuk save money, agar nggak ada bahaya, agar aman, produktivitas. Misal kalau ditambah produktivitasnya tinggi, sekalinya kalau ada bahaya kan, misalkan ya ada fatality, efeknya tuh bisa merantai gitu loh, efeknya bisa, dan ruginya bisa sangat besar gitu. Iya. Jadi ya inject money to save money lah gitu. Ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa di setiap pembangunan infrastruktur itu wajib harus ada investigasi geoteknik gitu ya. Entah dari sisi geologi, sipil maupun kombinasi keduanya gitu. Karena kalau tidak, itu dikhawatirkan akan terjadi masalah di kemudian hari gitu. Kita ambil contoh misalkan Hambalang ya. Wisma Atlet Hambalang itu kan akhirnya bermasalah karena ada formasi lempung yang mengembang ya. Akhirnya bangunannya jadi rusak seperti itu dan akhirnya mangkrak gitu. Jadi dana yang dulu dikeluarkan untuk membangun Wisma Atlet Hambalang itu akhirnya sia-sia gitu, nggak kepake kan, rugi juga gitu. Nah itu mungkin yang dimaksud simpelnya gitu, case-nya gitu. Salah satunya yang dimaksud oleh Hamzah tadi gitu, mengeluarkan uang untuk menyimpan uang. Nah, jadi itu penting. Ada lagi nggak yang bisa diperbaiki, misal dari ini nih alur perproyekan, misal ada sesuatu yang birokrasinya itu terlalu ribet, terlalu rumit gitu, bisa dipersingkat dengan cara seperti ini gitu. Kalau ini ya, soalnya aku belum pernah pengalaman proyek pemerintah sih. Jadi kalau alur di pemerintah nol, nggak tahu gitu, nggak tahu proyek pemerintah. Tapi nggak tahu kenapa ya perusahaanku dulu sih menghindari proyek pemerintah. Oh gitu. Nah, mungkin nggak tahu ya. Menghindarinya itu karena unsur unsur kelancaran uang ke swastanya atau gimana, itu mungkin ya. Tapi nggak tahu kalau alur so far sih, alur di swasta tentang proyek itu lebih cepat lah ya, lebih cepat, pace-nya lebih tinggi. Pace-nya lebih tinggi, sama ngandelin kenalan juga. Kadang nggak yang perlu tender, langsung ngontak gitu. Ini butuh kebutuhan ini, ngontak. Misalnya aku ada butuh kebutuhan, langsung ngontak ke perusahaan Mas Wira gitu. Langsung aja sih. Ya, aku dengar juga gitu sih. Jadi kalau di swasta itu pace-nya lebih tinggi, lebih taktis ya, nggak bertele-tele gitu. Dan profit oriented. Nah, itu.
itu mungkin yang rada berbeda dengan pemerintahan gitu, yang dimana saya ada sekarang. Oke, anyway, apalagi ya, itu dari alur, kemudian tadi keseimbangan antara idealisme dan realisme gitu. Apalagi ada lagi nggak upaya untuk memperbaiki iklim perproyekan atau pembangunan gitu? Soal pembangunan deh, soal pembangunan di eranya Jokowi ini kan ini proyek infrastruktur tuh gencar sekali gitu di mana-mana gitu, apalagi di Jawa banyak banget gitu. Tapi in your opinion gitu, in your honest opinion, apakah kalau soal pemerataan distribusi mungkin belum kali ya, masih banyak di Jawa gitu ya. Tapi di luar Jawa pun sekarang udah mulai dikit-dikit gitu. Tapi apakah kita tuh bergerak ke arah yang benar gitu dengan membangun ini itu di sini dan di sana gitu? Iya. Sebenarnya kalau benar atau tidaknya menurutku ini disclaimer. Disclaimer dari sudut pandangku, benar atau tidaknya sebenarnya relatif. Relatif. Kalau kita melihat dari sudut pandang kemajuan teknologi, kita semakin teknologi semakin maju, harus mengiringi gitu, itu sangat membantu dan menjadi poin plus. Nah, misalkan pengalamanku proyek di Kalimantan kan kebetulan sempat juga di lapangan langsung gitu berbulan-bulan. Infrastruktur jalannya nggak sebaik di Jawa lah. Nggak sebaik di Jawa. Jadi mau kemana-mana tuh jauh atau kualitas jalannya jelek gitu ya. Masih nggak bisa shortcut kayak di Jawa. Kalau di Jawa kan Jakarta Surabaya bisa shortcut langsung hanya berapa jam gitu. Misalkan 7 jam 8 jam kayaknya kereta juga ada sekarang gitu. Kalau di Kalimantan ya jalur darat. Jalur darat yang satu provinsi aja, misalkan di Kalteng aja ada yang daerah yang kita perlu ke sana tuh padahal masih satu provinsi 24 jam gitu. Gitu. Jadi proyek-proyeknya Pak Jokowi mungkin untuk shortcut itu, untuk membuat shortcut sehingga perkembangannya lebih pesat gitu ya. Salah satunya kan ada tol di Kalimantan yang udah beroperasi sekarang kan, yang di Kalimantan Timur gitu ya, Samarinda Balikpapan gitu ya. Terus Trans Sumatera. Trans Sumatera sangat helpful juga sih, karena aku pernah proyekan di Sumatera juga, di Jambi. Sekarang tolnya lagi dibangun. Itu testimoni warga sana ini feedbacknya positif gitu. Feedbacknya positif, shortcut dari Lampung sampai Palembang itu awalnya berapa lama, sekarang hanya sekian jam gitu. Itu sangat ibaratnya pemerintah membuat jalan pintas sehingga perkembangannya semakin pesat gitu. Itu dari sudut pandang itu. Cuman kalau dari sudut pandang ini keragaman budaya, antropologi, karena kebetulan di PK kemarin ada pembekalan pematerinya antropolog gitu ya. Kalau teman-teman nanti yang nonton tahu Kabutek Manurung gitu ya. Mungkin ini lebih ke sosial gitu ya. Kadang kemajuan teknologi itu sedikit menghilangkan nilai budaya. Nilai budaya, ibaratnya kalau yang di Jambi di Sumatera itu masih ada orang rimba ternyata. Orang rimba, dan yang mungkin aja kena jalan infrastruktur yang awalnya dia tinggal di situ di hutan gitu, sekarang jadi secara terpaksa harus meninggal di pemukiman. Nah, tapi kita nggak bisa kalau dari sudut pandang ini ya, sosial antropolog gitu, nggak bisa melihat bahwa tinggal di pemukiman itu yang baik. Menurut mereka tinggal mereka di rimba, di hutan tuh lebih baik gitu. Itu sih. Ya dilematis ya, soalnya Indonesia tuh sangat diverse lah gitu. Sangat diverse.
Jadi setiap pembangunan yang dilakukan di suatu tempat itu harus disesuaikan gitu dengan kearifan lokal ya. Oke, berarti itu ya. Jadi cukup positif lah ya arah pembangunan infrastruktur. Apa? Disclaimer, tadi mungkin aku ada statement orang rimba lebih baik tinggal di rimba gitu ya. Bukan berarti ini ya, bukan berarti orang rimba diem di rimba aja, enggak. Tapi maksudnya dia udah punya value sendiri gitu. Ya. Dia udah punya value sendiri. Ini kan potensi potensi mispersepsi gitu. Iya. Punya nilai sendiri, nilai budaya gitu. Yang seharusnya itu bisa menjadi nilai plus Indonesia lah. Iya. Nilai plus Indonesia, bukan budayanya dihilangkan atau nilai plus adat istiadatnya dihilangkan tapi maju dengan teknologi gitu. Tapi Iya. dua-duanya kan Bisa ya diusahakan bisa berjalan seiringan gitu. Sama juga dengan ini loh, Baduy di Banten itu kan meskipun semaju apapun Banten mereka tetap ya gitu. Preserve gitu ya, dan sepertinya pemerintah setempat pun ya sudah semacam mengambil inisiatif untuk tetap menjaga itu gitu di tengah kemajuan gitu kan. Oke, itu tadi berarti kesimpulannya kita memang semoga ya kita berada di jalan yang benar gitu dengan pembangunan infrastruktur seperti saat ini kita lihat gitu. Baru ingat tadi aku baru bimbingan sama Dos Bingo dan membicarakan soal ini KCIC. Pak Ibang. Iya. Ini biasa Pak Ibang. Iya. Gimana? KCIC kan kamu pernah dengar kan statement bahwa KCIC ini nggak akan balik modal. Ini dari sisi kamu yang inilah udah banyak proyekan gitu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu supaya kejadian semacam KCIC kemarin yang katanya nggak akan balik modal itu nggak akan terulang kembali gitu? Ini KCIC kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu nanti teman-teman searching juga banyak. Salah satu isu di KCIC itu kemarin tuh justru di geoteknik juga. Iya betul. Di geoteknik juga kan. Tanah yang di mana? Di kilometer berapa itu swelling ya kalau nggak salah. Oke. Formasi Subang gitu ya. Formasi Subang. Tanah, pokoknya formasi geologinya di formasi Subang itu belum well investigated lah. Oke. Sama rekomendasi perbaikannya mungkin belum cukup baik. Makanya itu salah satu yang menjadi molor dan bengkak biaya juga. Bengkak biaya. Biaya dan molor waktu. Padahal kan dari zaman aku kuliah itu udah kuliah lapangannya ke proyek KCIC gitu. Proyek KCIC 2018 apa ya? 2018. Sekarang 2023 udah 5 tahun. Iya. Padahal dulu bukan dijanjikan ya. Ya ininya lah, info-infonya waktu kuliah lapangan ke proyek KCIC itu kayak 2019 2020 tuh udah target awal. Oke. Terus sekarang baru mulai 2023 gitu kan. Iya. Nah, kalau nggak salah satunya karena itu, dan mungkin salah satu yang membuat biaya bengkaknya dari sekian banyak faktor, salah satu faktornya yang tadi itu. Ya. Kembali lagi teman-teman, itulah pentingnya investigasi geologi atau sipil dalam proyek infrastruktur gitu ya. Dan harus profesional. Harus profesional. Enggak pengen investigasi tapi sambil ngirit gitu. Iya, harus. Efeknya di akhir. Inilah funded properly. Nah, gitu. Oke, ini udah 34 menit. Kayaknya kita udah cukup ya bahas yang serius-serius gitu. Sekarang yang rada santai gitu. Let's talk about life gitu. Karena kamu dulu kerja di ini ya, Jakarta. Kerja di Jakarta, proyek sana sini gitu. Terus sekarang balik Bandung lagi. Gimana rasanya? Kembali seperti ini mahasiswa dulu kembali lagi. Ke kampus S1. Ini mungkin penyesuaian ke habit kita habit kita bekerja menjadi habit kita belajar gitu. Itu sih, tapi ya karena sebelumnya juga kampus S1-nya di Bandung. Iya. Banyaknya nostalgia. Iya, nostalgia. Banyak nostalgia, kayak sengajain ke tempat-tempat yang dulu mungkin nggak kesampean ke sana, atau punya memori ke sana lagi. Oke. Ini nggak sih kalau
yang dulu misalnya S1-nya di ITB sekarang S2-nya di ITB juga tuh ini enggak sih? S2 tuh lebih akademik lah. Karena Iya. kita sekarang udah nggak ngurusin Akademik organisasi. banget. Yang rapatnya sampai malam-malam sampai pagi-pagi itu. Itu ada yang nonton. Nggak apa-apa. Ya itulah, mungkin ya salah satu nilai plus S1 kan kemahasiswaan, organisasi Iya. dan sebagainya. Kalau S2 kan lebih mendalami tujuan masing-masing. Ya, sekarang lebih fokus belajar, banyak waktu luang untuk memperdalam ilmu gitu ya. Ini fun fact deh, apa namanya? Ada nggak fun fact seputar dirimu atau mungkin pengalaman unik atau seputar kuliah, kerja gitu? Aku tuh dulu ternyata gini loh, gini-gini. Atau misal aku tuh ternyata orangnya gini, nggak banyak orang tahu bahwa aku kayak gini gitu. Fun fact apa fun fact? Fun factnya dulu S1 aku kurus. Iya, I notice. Iya. Benar banget. Sekarang membengkak. Iya, karena sudah terlalu banyak makan uang proyek. Itu iya. Jadi Nah, apalagi? untuk Nggak menanggulangi hal itu, ini Za, aku menyarankan kamu untuk ikut ini olahraga rutin Sabtu Minggu bersama kawan-kawan ya LPDP ITB warga TB. Silakan ikut di sini, ada futsal, ada badminton, ada apalagi sih basket, banyak lah. LPDP ITB berlari juga ada. Ayo, silakan join gitu. Kamu ikutan ini kan panitia pemilu 11. Iya, Oke. iya. Gimana kemarin rapat pertama? Rapat pertama so far ketemu sama pertama kali ketemu juga sama teman-teman, ada juga kan dipertemukan lagi yang biasanya hanya di prodi sipil aja. Oke. Jadi ketemu banyak orang dari berbagai prodi, kenalan gitu. So far so good, dan lumayan sih biar nggak suntuk di satu bidang terus. Ya. satu bidang terus kalau baru berjalan kan, belum banyak, baru mau ada rapat lagi, jadi belum ada perkembangan lagi. Oke, ya selamat bekerja buat panitia pemilu 11. Jadi ini viewernya kebanyakan Wardi kita ya. Iya. Oke, ya itu teman-teman, jadi that's the point mengapa ada kelurahan LPDP ITB, supaya teman-teman Wardi LPDP yang ada di ITB itu nggak suntuk belajar doang gitu ya. Kita bisa berorganisasi, ngurus beberapa hal di sini, bisa bersenang-senang, bisa berolahraga, bisa piknik bareng gitu kan. Dan kayaknya nggak seberat organisasi S1 kan. Betul sekali. That's why aku bukan mendaftar ya, diajak gitu. Mau diajak untuk menjadi salah satu penjaga semangat. Oke, kayaknya itu dulu. Makasih Mas Hamzah sudah nemenin kita sore ini di Siniar LPDP ITB. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.